Ke-179, moving. Para pria sama sekali tidak keluar dari ruangan itu. Entah ngapain aja. Kok lama? Udah. Gak usah mikirin para cowok. Lagian mereka juga jarang ketemuan begitu. Kita juga. Mending kita ngobrol aja. Usul Dijah. Memang sejak tadi Dijahlah yang memperhatikan Baby yang terus menatap ke arah pintu ruang rapat itu. Bentar. Aku bawain minum sama cemilan. Usul Ning Ningrum. Ia juga merasa kesepian sejak pindah ke tempat ini. Ia kan mesti ikut suami. Jadilah dia sendirian kalau Rohim ada keperluan keluar. Ini di luar jadwal Ningrum ngajar ya. Ningrum datang kembali dengan snack dan minuman kemasan. Baby mengembuskan napasnya panjang. Aku mikir dosen ini galak. Tapi endingnya dia bilang begitu ke aku. Itu membagongkan. Padahal dia tahu aku udah nikah. Udah ketemu juga dengan suami aku. Terus, masih ada sisa beberapa bulan lagi sampai semester ini berakhir. Dan aku akan sering bertemu dengan dia. Aku harus bagaimana coba? Keluh Baby. Ya gak gimana-gimana. Jalanin aja Beb. Nanti kalau dijalani juga lewat sendiri. Gak usah dipikir. Jati diri kamu sendiri aja. Usul Ning Ningrum yang sedang makan Oreo soft cake. Itu loh bolu lapis coklat yang harganya ribuan. Dibungkus kecil-kecil. Dan ini dimasukkan ke dalam kulkas. Kok jadi enak banget. Kayaknya ini orang antara ngidam medoyan. Lah stoknya sedus. Dijah dan Baby gak perlu ditawari. Langsung nyamber aja dua orang itu. Tahu? Gitu aja galau. Ya biarin aja sih. Kan dia udah nyadar. Kamu gak bisa didapatkan. Ning. Ayo dong cerita kenapa Ustaz Rohim sampai melenceng begitu hidungnya. Pinta Dijah. Kamu ini Jah. Kok tahu-tahuan hidung suami orang miring? Itu dia gak sengaja. Gak sengaja apaan? Tanya Baby kepo pakai banget. Beberapa hari lalu aku kram perut. Di kamar mandi. Lagi bab. Terus. Aku minta tolong. Dia kalang kabut. Panik. Dia kebayangnya nanti taku. Nauzubillah. Anaknya keluar terus masuk ke toilet. Dia langsung gendong aku dan karena buru-buru dia nabrak itu tampungan air toilet buat nge-flush. Kan keramik tuh. Itu. Berdarah parah. Malah gantian. Aku yang kram dan dia berdarah-darah. Tapi selesai kok kramnya. Hanya beberapa menit aja. Tapi memang sakit banget. Kayak perut ini kenceng banget jadinya. Malamnya kita bawa ke dokter hidungnya. Soalnya nggak berhenti berdarah. Dikasih obat. Dan dibersihkan ke dalam. Kata dokternya hidungnya patah tapi nggak mengganggu dan nggak berbahaya. Dia juga nggak kesulitan napas. Jadi ya udah, nggak apa kata dokternya. Jelas Ning Ningrum kalem. Dia yang kalem. Dua manusia barbar di depannya sudah di lantai. Megangin perut mereka dengan mulut penuh coklat. Ngakak tapi ditahan. Tangan mereka lainnya memegangi mulut mereka biar gak keluar suara tawa mereka. Apaan sih kalian ini? Kok malah ngakak? Bentar. Bentar Ning. Bentar, biar rakyat jelata ini pulih dari syak ini. Ucap Baby di sela tawanya. Dijah dengan keadaan yang sama sedang latihan pernapasan. Haf, haaf, kepentok toilet. Ya ampun. Dijah terkikik lagi. Kalau aku Jah. Ya selain nanti kalau ditanya sama muridnya. Ustadz. Itu hidungnya kepentok apaan? Kan biasanya kalau cowok ya. Oh, ketendang bola? Atau apa gitu yang laki? Ini kepentok toilet. Ya ampun apek bener. Tapi Jah. Bukan itu yang bikin aku mules. Aku jadi mikir dan membayangin. Ning Ningrum apa udah cawi apa belum? Pasti belum cebok ya. Hiya. Nyakak lagi si Baby dengan barbar. Kalian ini ya. Benar-benar. Gumam Ning Ningrum cemberut. Tapi Ning. Apa nggak kepengen dibenerin itu hidungnya? Kan kasihan. Kelihatan banget soalnya. Usul Baby. Dianya nggak mau kok. Aku udah nyuruh dia nggak mau. Katanya biarin aja. Prioritasnya aku katanya. Balas Ning Ningrum cuek. Apa sih? Kan emang harusnya gitu. Dia udah biasa kok bicara begitu. Keluh Ning Ningrum kayak bocil. Gus Hanan. Si Raja Bucin pernah ngomong gitu? Tanya Baby kepada Dijah.
dan lijahnya menggeleng. Lagi. Mereka lagi hapi-hapinya dan cikikikan dengan bebas sambil sesekali makan cemilan dan minum, lalu para lelaki keluar dari ruangan. Barengan, bertiga. Dan wajah mereka nggak ada. Jauh sama sekali dari kata ceria. Murung semua. Murung berjamaah. Wajah Hamad yang bonyok itu malah tambah lagi. Dia murung. Tapi terlihat serius. Seperti ia telah memutuskan sebuah hal yang super penting. Kami mau bicara, ucap Gus Hanan. Lalu duduk di salah satu spot kosong di sofa itu. Dua pria lainnya menyusul. Hamad duduk di dekat Baby dan menepuk pahanya. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Baby khawatir. Ya kan? Jadi kepikiran banyak hal? Karena para pria ini gak biasanya mukanya semendung ini. Mad, kamu aja yang bicara, usul Hanan. Wajahnya seperti lesu. Padahal tadi waktu di rumah sakit, dan sebelum masuk ke ruangan rapat itu ia tak semendung ini. Ustadz Rohim juga tumben. Moody banget. Baby kini menyimpulkan kalau ada berita buruk yang mau disampaikan. Begini, kami berbicara. Juga meminta nasihat beberapa guru, termasuk Pak Kiai Rozak. Ada banyak hal yang terjadi dengan aku. Dan Baby. Dengan keluarga aku intinya. Mulai dari kejadian di desa itu, lalu penusukan, lalu juga ini. Pengeroyokan. Ada hal-hal lain yang sebenarnya tak terlalu dominan tapi juga masalah. Seperti Hamad diam. Ia menoleh ke arah Baby. Babinya polos. Dan bingung. Apa maksudnya? Apa mas? Gak paham aku. Kok ngelirik penuh hati gitu? Tanyanya bingung. Ya karena ada banyak orang yang tak mendukung hubungan kita. Kayak dosen kamu, senior kamu. Lalu ada beberapa murid aku yang mungkin tak aku ketahui. Semua kejadian ini, kami. Maaf aku konsulkan kepada para guru itu, dan semua jawabannya sama. Mereka menyarankan aku dan kamu untuk klek. Dia nelen saliva. Baby ikutan juga. Tegang benar. Pindah. Kita harus pindah, Beb. Hah? Kok gitu? Kuliah aku gimana? Protes Baby. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi aku mau kasih tahu ini aja. Secepatnya. Kita harus pindah. Lebih cepat lebih baik. Dan lebih baik juga tak dikasih tahu kemana kita pergi. Hanya mereka. Rohim dan Hanan. Ningrum dan Dijah. Dan tolong jaga rahasia ini. Yang tahu kemana kita akan pergi. Aku sudah konsul sama Rohim juga dan dia udah berbaik hati mau minjemin salah satu asetnya di luar. Untuk kita tinggali sementara. Sementara. Ini hanya untuk sementara. Karena situasinya nggak memungkinkan. Mungkin. Nanti di masa depan. Semuanya lebih tenang. Kita bisa kembali. Jelas Hamad. Baby dan Dijah saling pandang. Wajah mereka tegang. Sebenarnya bukan hanya para pria yang sepertinya berat. Baby gak bisa bayangin hidup sendirian di negeri orang tanpa teman. Dijah dan Ningrum. Lalu dia kalau curhat mau kemana? Ini semua untuk lebih baik, Beb. Insya Allah. Mereka juga setuju. Hamad melirik ke arah Hanan dan Rohim. Baby memandang Gus Hanan dengan penuh tanya. Gus Hanan setuju juga. Mungkin sadar dengan tatapan penuh tuduhan dari Baby. Gus Hanan berdeham. Aku juga berat, Beb. Tapi kasihan juga Hamad jadi korban terus. Aku juga gak bisa kontrol ini semua. Aku gak tahu. Siapa di dalam pondok yang berniat buruk? Semua ini, kami simpulkan berasal dari dalam pondok. Entah siapa. Ada sesuatu atau seseorang di dalam pondok yang tahu Hamad gak ngajar hari itu. Dan ngikutin dia keluar. Atau nyuruh orang keluar. Dan melakukan itu semua. Ya ini kesimpulan sementara. Intinya, mulai dari kejadian CCTV sampai pemukulan ini, buat aku menyimpulkan. Kamu dan Hamad gak aman di sini. Daripada ada hal lain, Beb. Jangan sampai korbannya merambat ke kamu. Jeti. Gus Hanan berhenti. Dia juga terlihat berat. Anggap saja kalian kuliah di luar negeri. 2 atau 3 tahun. Anggap aja ngambil S2 di luar. Gimana? Kalian stay low. Gak usah update sosmed, dan ya biasa aja. Jalani hidup dengan kalem.
Insya Allah semua kalem dengan sendirinya. Kalau semua sudah dirasa aman, baru kalian balik ke sini. Gitu pertimbangannya. Jelas Ustadz Rohim yang kalau dilihat-lihat hidungnya beneran miring deh. Baby mengembuskan napas panjang. Haf, aku harus kasih tahu ayahku. Dia pasti berat. Keluh Baby. Aku udah bilang Beb. Dan beliau setuju. Aku ceritakan semuanya. Dan beliau nyaranin gitu. Lagian kita bisa komunikasi dengan handphone, Beb. Dan, iya, kamu dan aku nomornya harus ganti. Kita start fresh. Baby menunduk. Apa dia sanggup menjalani ini semua?